Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly. Hari ini kita berada di pembibitan anggur di wilayah Geraha Natar Lestari, Natar, Lampung Selatan. Dan kita akan bertemu dengan praktisi anggur impor dengan Bapak Hendrawan. Dan seperti apa bincang-bincang kita di acara Mata Kamera hari ini, ikuti saya. Baik pemirsa LDS TV, masih bersama saya Abiwan Suwardi di acara Mata Kamera. Dan kita masih di Geraha Natar Lestari, di perumahan di mana di sini ada lokasi pembibitan anggur impor. Seperti apa bincang-bincang kita hari ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dan bersama saya sudah ada Bapak Hendra. Selamat pagi Bapak Hendra. Selamat pagi Pak Hendra. Kita ingin lebih tahu lebih banyak seputar anggur. Nah, anggur ini kan biasanya ditanam tumbuh di dataran tinggi. Nah, bagaimana bisa anggur itu tumbuh di wilayah Natar, Lampung Selatan seperti ini? Ini hanya mitos atau memang bukan? Pada dasarnya anggur itu pada masyarakat umum taunya anggur hidup di dataran tinggi atau udara dingin sejuk ya. Sebenarnya kalau anggur itu dia malah butuh panas yang tinggi full. Sinar matahari itu sangat dibutuhkan oleh anggur gitu. Jadi kalau pada umumnya masyarakat tahu itu anggur ditanam hanya di tempat dingin atau sejuk, itu sebenarnya mitos, kurang tepat sih sebenarnya. Bahkan dia memang harus butuh sinar matahari sehari penuh. Sangat penuh. Iya. Oke, bicara anggur Mas, anggur ini kan biasanya diimpor dari luar. Nah, yang Mas tanam di sini, ini jenis anggur apa Mas? Nah, untuk jenis anggur tuh di dunia itu sampai ratusan jenis gitu ya. Jadi Indonesia sendiri itu tidak memiliki anggur. Semua anggur itu impor semua. Tapi ada beberapa anggur yang sudah dikatakan anggur lokal, artinya Indonesia punya gitu. Itu berdasarkan mungkin dari tingkat ketahanan hama, terus hidupnya. Itu ada beberapa, yaitu ada anggur lokal yang namanya anggur jenis Isabel, Yellow Belgian, Red Master. Nah, ketiga itu dikatakan lokal, dia mampu beradaptasi di iklim Indonesia gitu. Artinya dengan hujan tinggi, panas, dia masih sanggup hidup di Indonesia. Makanya bisa dikatakan lokal. Sementara anggur-anggur impor yang agak riskan gitu, tidak dikatakan lokal, impor, dia butuh perlakuan yang cukup banyak, istimewa dari hujan, kemudian perawatannya, cara pembuahan Istimewa gitu Mas. Istimewa dari hujan, kemudian perawatannya, cara pembuahannya gitu. Nah, jenis anggur yang Mas tanam di daerah ini Mas, khususnya di wilayah Anda ini jenis anggur apa Mas? Jenis anggurnya jangan impor, tapi untuk jenis-jenisnya saya punya sekitar ada 20 sampai 30 jenis impor ya di luar lokal tadi. Yang andalan saya pertama di Lampung saya buahkan itu jenis Baikenur. Ya, Baikenur itu ya, jenis Baikenur itu pertama kali saya pembuahan di Lampung gitu. Terus ada jenis-jenis kayak Dixon, ada Ninel, Jupiter, terus ada Trans, Akademik dan sebagainya. Banyak kalau sebutin saya satu.
Nah, nama Baikonur itu sendiri Mas yang menciptakan atau memang sudah ada dari nama anggur itu sendiri? Untuk Baikonur itu memang sudah ada dari sananya. Oh, Jadi gitu. asalnya dari Ukraina. Baikonur. Gitu. Mas, ini proses dari proses pembibitan sampai proses pembuahan sampai panen itu butuh waktu berapa lama, Mas? Kurang lebih 1 tahun. Itu sampai pembuahan pertama. Itu 1 tahun dari semai, kemudian ada grafting kita kemudian tanam di media sampai pembuahan itu sekitar 1 tahun. 1 tahun? Itu paling cepat. Nah, musuh utama dari tanaman anggur, Mas? Musuh utama sebenarnya bukan musuh ya, kendala sih, di saat hujan Tinggi? intensitas tinggi itu, nah itu kita kendalanya itu banyak hama, atau bukan hama sih, kayak penyakit namanya karat daun. Karat daun tuh dia timbul di bawah daun, kemudian dia kayak membakar sekeliling daun itu dari tunas muda sampai ke bawah, itu bisa mengakibatkan kematian pohon tersebut. Pohon anggur hujan itu sendiri. sebenarnya. Nah, pemirsa LDS TV masih di acara Mata Kamera, dan seperti apa sebenarnya anggur ini bisa ditanam di wilayah Anda? Kita masih akan berbincang dengan Mas Hendrawan lagi ya. Mas Hendrawan, berapa jenis yang saat ini disiapkan? Misalkan ada masyarakat yang ingin coba menanam, mendapatkan bibit dari Anda, itu berapa jenis bibit yang disiapkan di sini? Sekitar ada, sebelumnya ada beberapa jenis yang anggur untuk artinya jenis anggur yang genjah, gampang berbuah, dan untuk pemula yang ingin mulai belajar menanam. Itu ada, yang pertama ada Ninel, Trans, kemudian Jupiter, Baikonur, itu termasuk genjah juga, sangat mudah, itu bagus untuk pemula yang ingin baru mulai menanam. Kemudian ada beberapa jenis yang ningrat, itu kita ada Dixon, kemudian Bogema, kemudian ada yang anggur paling enak di dunia itu Mondrop atau ada juga Sweet Sapphire, ada bibitnya. Dan sudah pernah ditanam terus berbuah? Kalau untuk berbuah belum, kita baru mulai pembentukan cabang untuk pembuahan nanti, insya Allah 2 bulan, 3 bulan ke depan kita belajar coba membuahkan. Karena bibitnya pun lumayan mahal. Kemudian kita lihat dulu tingkat kepalitannya, pohon ini palit tidak gitu. Baru kita ntar berani untuk pembibitan secara massal gitu. Gitu. Jadilah nanti kita ukur tingkat kemanisan dengan bentuknya, besarnya kita ukur ya. Oke, sampai sini dulu video panen Baikonur hari ini. Baik pemirsa LDS TV, masih di Mata Kamera, dan kita masih berbincang dengan Mas Hendrawan, salah satu praktisi anggur impor iya, di wilayah Lampung, khususnya di Natar, Lampung Selatan, Mas ya. Iya. Nah, Mas, biasanya ini kan termasuk tanaman yang langka, bisa tumbuh atau ditanam atau dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Lampung. Nah, banyak tidak, Mas, para pemula-pemula yang datang kemari untuk belajar atau mungkin mendapatkan bibit dari Mas Hendra? Sampai sekarang cukup banyak, karena semenjak COVID itu kan untuk segala jenis tanaman naik semua, termasuk ya anggur gitu. Itu banyak yang datang kemari, baik yang ingin menanam secara untuk konvensional di rumah ataupun secara berkebun juga banyak. Kemudian cara perawatan itu cukup banyak kalau sementara ini gitu. Nah gitu ya, Mas. Nah, Mas sendiri mendapatkan bibitnya dari mana, Mas? Kita
Pembibitannya pertama kali saya ngambil dari Pulau Jawa. Memang saya untuk anggur impor ini kenalnya baru 2-3 tahun ini. Kalau untuk nanam anggur lokalnya saya sudah sejak dari 2011 tuh saya sudah punya anggur lokal itu yang katanya dulu manis baunya asam. Nah, sejak 3 tahun ini saya punya anggur impor, saya ambil dari Pulau Jawa. Pulau Jawa pun itu impor dari luar. Oh gitu. Nah Mas, kalau bicara tanaman pemula, pastikan mereka bertanya soal media tanam yang digunakan agar tanaman anggur ini bisa berbuah. Itu apa saja Mas, bisa diterangkan? Oke, untuk media tanam sangat penting untuk pertumbuhan anggur. Itu pada dasarnya tanah, bagus tanah humus atau tanah bakaran itu dicampur dengan media tanamnya itu ada tanah, sekam bakar, kemudian dengan kokopit sedikit. Kokopit itu serbut kelapa yang dihancurkan itu gitu. Nah, itu media tanamnya. Karena anggur tuh sangat senang dengan tanah yang gembur, tidak ingin padat gitu ya. Gembur ya, sehingga perkembangan akar cukup bagus. Kemudian pertumbuhan pohon pun akan lebih cepat ya untuk gitu ya Mas ya. Media tanamnya. Itu biasanya ditambahi pupuk apa Mas? Bisa NPK, itu NPK untuk pertumbuhan bisa, saat pembuahan nanti itu bisa dengan pupuk MKP ataupun kohe pun bisa. Bisa Mas. Kotoran hewan bisa, itu gitu. bagus. Nah Mas, bicara tanaman, bicara hasil. Nah, selama menanam dari tahun 2011 Mas ya? 2011 itu saya punya anggur lokal pertama kali. Sampai 2021 ini hasil tanaman anggur ini sudah pernah nggak produknya dijual keluar atau hanya dinikmati oleh kalangan tertentu? Kalau untuk anggur impornya saya sudah sampai pengiriman Aceh. Aceh sudah 3 kali, kemudian Bengkulu, Jambi, Jakarta juga pernah, kemudian Jawa Timur pun pernah. Padahal kita ngambil bibit dari Jawa, tapi mereka ada yang ngambil dari kita juga gitu. Berapa banyak Mas yang sudah impor keluar wilayah Lampung? Ekspor maksud saya, diekspor ke luar wilayah Lampung. Pengiriman ke luar Sumatera gitu ya, luar Sumatera itu sudah cukup banyak. Mungkin saya pasti tidak ini, tapi ya lumayan banyak untuk perputaran itu udah banyak sih. Sampai ya Aceh pun sampai nyambil ke kita, dari Jawa pun sampai ngambil ke kita gitu. Gitu Mas. Jadi kita memang pertahankan dari bibitnya ke bagusan bibitnya, kemudian pengiriman bibitnya pun harus ekstra super gitu, biar sehingga bibit sampai di tempat pengiriman itu bibit masih fresh gitu. Oh gitu Mas ya. Mas, ini informasi untuk para pemula yang ingin berusaha atau mungkin membuka peluang usaha di bidang pertanian, khususnya tanaman anggur Mas ya. Nah, kalau misalkan mendapatkan bibit dari Mas Hendra sebagai praktisi anggur di wilayah Natar Lampung Selatan ini, itu kisaran harga dari bibit anggur itu sendiri berapa sampai level berapa Mas? Iya, untuk harganya kita start dari 125. Itu jenis impor terendah. Istilahnya tetap impor itu tetap manis buat. Kemudian untuk termahalnya bisa sampai 500 ataupun 750.000 per 30 cm. Per 30 cm. Bibit per 30 cm itu start dari 125 sampai 500.000 sampai 750.000. Itu tergantung jenis ya. Per batang. Per batang, per polybag. Per 30 cm, beda jenis, beda harga. Beda harga ya Mas ya. Nah Mas, kalau bicara anggur lagi nih Mas ya, anggur yang ada ini kan cukup banyak jenisnya yang Mas tanam ya. Ini variannya juga cukup banyak Mas ya. Banyak, kita punya banyak varian jenisnya. Nah, berapa lama Mas dari proses bunga putik dibuahi sampai buah panen itu berapa lama Mas, buah anggur itu sendiri? Sampai matang ya, dari proses pembuahan itu kurang lebih 100 hari lah. 3 bulan lebihan. Ada yang 100 hari matang bisa panen, ada yang 100 hari lebih baru dia bisa dipanen. Dari proses ini ya pruning namanya. Pruning itu pemangkasan anggur supaya dia bisa berbuah. Karena anggur itu kalau tidak di pruning atau dipangkas itu tidak akan buah. Oh gitu. Itu bedanya di Indonesia sama di luar negeri. Kalau di luar negeri nggak perlu dipangkas dia, nggak perlu dipruning, karena mereka ada namanya musim dingin. Musim dingin tuh mereka ntar daun rontok, kemudian pada musim panas mereka
pohon itu pecah sendiri. Oh gitu. Pecah sendiri, di situ dia membawa tunas baru, membawa bunga calon buahnya. Oke. Itu beda Indonesia sama di luar negeri seperti itu. Gitu. Oke. Masih di Mata Kamera LDS TV dan kita masih bersama praktisi anggur Lampung dengan Bapak Hendrawan. Nah, bicara anggur, kita ingin juga tahu basicnya Mas Hendrawan ini. Yeah. Awalnya itu memang dari jurusan pertanian Iya. atau dari jurusan apa, Mas? Iya, itu lucunya ya. Pada dasarnya sih saya jurusannya FKIP ya, FKIP. guru. Keguruan malah. Keguruan olahraga. Cuman emang dari dulu saya senang menanam, senang lihat yang hijau-hijau tuh senang. Apalagi di anggur ini yang dikatakan buah istimewa, pohon istimewa lah. Nggak semua orang bisa nanam, nggak bisa pembuahan gitu, bisa buah di halaman rumah ini senang banget itu. Nah, belajar secara otodidak sih sebenarnya. Nggak ada yang belajar khusus tuh nggak ada. Nggak ada. Pada dasarnya itu sih saya. Jadi sebenarnya jurusannya FKIP tapi larinya ke pertanian. Pertanian, Mas, ya. hobi. Pernah studi banding, Mas, keluar wilayah Lampung dengan para petani anggur? Untuk sampai saat ini sih belum sih, kita masih ngebangun sendiri di wilayah Lampung gitu, karena kita memang ada perkumpulan komunitas lah. Oh, ada komunitasnya? Ada. Sentralnya di mana, Mas, kalau komunitas anggur di Lampung? Sentralnya Bandar Lampung sampai di Natar sih. Oh, gitu. Itu siap kumpul kita di kalau nggak Bandar Lampung, Natar, atau di Metro bisa juga gitu. Nah, pemirsa LDS TV ya, masih di Mata Kamera, dan kalau Anda ingin mendapatkan bibitnya, terus alamatnya di mana, bisa tanya langsung ke Mas Hendrawan. Mas, bisa dijelaskan, Mas, kalau misalkan ada para pemula yang ingin terjun di bisnis tanaman anggur ini bisa hubungi Mas Hendrawan di mana, nomor teleponnya berapa untuk tanya-tanya lebih lanjut? Iya, kita punya sosial medianya ada di Instagram dan Facebook itu @bibitanggurlampung. Itu Facebook dan Instagram, atau bisa langsung WA aja di 0853 6821 0303 atas nama Hendrawan. Gitu. Oke, Mas, alamatnya tepatnya ini? Alamatnya di Natar, Jalan Blimbing, Perumahan Geraha Natar Lestari, Blok K11, Gang Kencana, atau bisa Google Map Bibit Anggur Lampung. Gitu ya, Mas, Iya. ya. Oke, terima kasih bincang-bincangnya, Mas Iya, Hendrawan, sama-sama. praktisi anggur Lampung. Mudah-mudahan sukses dan Amin. banyak pemula-pemula lain yang coba untuk berbisnis anggur Iya. hingga Lampung mungkin bisa menjadi Swasembada anggur anggur, dan komoditas anggur bisa terus meningkat di Iya, wilayah Lampung, amin. Mas, ya. Oke. Baik, pemirsa LDS, saya Abiwan, terima kasih di acara Mata Kamera hari ini. Mudah-mudahan informasi yang hadir di kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.